Aduh, kok mendung ya, jadi suaranya pun kayaknya suara lemah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah kita pagi ini teristimewa. Yang minggu lalu belum sempat hadir tapi hari ini dengan sukacita sudah hadir di sini ya. Siapa ya yang minggu lalu belum hadir, angkat tangannya? Sekarang dia ada di sini. Kita mengikuti ibadah kita pagi ini. Sebelum kita mulainya, yuk kita berdoa dulu masing-masing di dalam hatinya ya. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Ada di sana lagunya ya. Adik-adik yang terkasih, ayo kita bernyanyi ya. Sudah ada di layar. Musik Bang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah sama-sama mengucapkan perintah Tuhan yang pertama atau titah pertama. Yuk sekarang kita masuk ke dalam titah kedua. Masih ingat ya Pung ya? Coba yuk kita sama-sama mengucapkannya. Titah kedua semua. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sekali lagi lebih nyaring lagi yuk. Titah kedua yuk. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan, kita berdoa sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita nyanyi Kak Yos. Kita bernyanyi lagi ya adik-adik.
mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Sama-sama ucapkannya ya Pung ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk lagi. Epistel minggu ini atau ayat bulanan minggu ini masih tetap seperti minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat ya? Ada enggak yang ingat? Filipi 1 ayat 6. Ada enggak Kak Yos tertulis di sana? Ada kali ya. Coba dilihat Pung di sana itu. Filipi 1 ayat 6. Sudah ketemu Alkitabnya? Oh, yang bawa Alkitab, kakak-kakak tolong bantu kakak-kakak. Ada yang bawa Alkitab belum sempat buka ya. Filipi 1 ayat 6. Inang bacakan dari depan. Setelah itu nanti kita sama-sama semua yang ada di ruangan rumah Tuhan ini. Filipi 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sama-sama yuk semuanya yang ada di dalam ruangan ini ya. Yuk, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Ayo semua ya. Yang tahu boleh nyanyikan. Karena sudah ada. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Berdiri semua, ragakan, ayo kayak Kak Yosta, ayo semua. Tangannya mana? Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi Kak Yos, belum semua meragakannya. Yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, Gak punya tangan. mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, upah kita besar di surga. Karena itu kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Lopit tangannya. Kita bersama-sama ucapkannya. Aku percaya, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kak Yos, warta sekolah minggunya apa aja ya? Warta sekolah minggu apa ya adik-adik? Warta sekolah minggu untuk hari ini adalah masih sama minggu yang lalu. Bagi adik-adik kita yang belum sekolah, yang masih TK, 0 besar, PAUD, silahkan menonton atau ikut ibadah di rumah masing-masing. Kemudian buat kita gimana? Masih seperti ini adik-adik, dari kelas 1 SD sampai kelas 1 SMP. Boleh bergabung dengan kita di sini untuk beribadah dengan Tuhan. Nah adik-adik, kemudian kan sebentar lagi ada apa ya, bulan Desember ya? Aduh, enggak kedengaran. Bulan Desember ada apa ya? Natal. Kurang kuat. Ya, Natal. Nah, Natal kan kita ada bagi liturgi ceritanya nih. Nah, siapa kasih tahu Bu Guru ya? Siapa yang tahun ini ada yang pulang kampung, mungkin ada yang tidak bisa ikut Natal, kasih tahu Bu Guru ya. Jadi nanti pada saat ditulis liturginya, ndak Bu Guru tulis lagi namanya, karena dia sudah beritahu, Bu Guru saya pulang kampung, jadi ndak ikut Natal sekolah minggu. Ya adik-adik ya, kasih tahu Mama ya. Kemudian nanti Natalnya itu Bu Guru kurang tahu juga sih online atau tidak. Tapi ada juga di sini, setahu Bu Guru, di sini juga ada, online juga ada. Jadi kayak gini juga nih nanti ibadahnya juga. Nanti liturginya juga maju ke depan, tapi berjaraknya jauh-jauhan gitu ya adik-adik. Kemudian jangan lupa sebelum ibadah persembahannya masukkan ke tempat persembahan yang di depan ya. Jangan lupa ya, minggu depan juga seperti itu. Oke adik-adik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, itu pengumumannya sudah didengar bersama ya. Oke, minggu depan masih tetap kita tatap muka, puji Tuhan ya. Tapi kita juga harus tetap berdoa supaya semakin baik hari-hari ke depan, kita semakin ramai lagi sekolah minggunya ya. Kita bernyanyi karena kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi ya. Kita Kak nyanyi ya. Kita bernyanyi adik-adik. Holanda dana, Holanda dana. Alaina boy. Alaina boy. Yesus lau sudah ada di depan. Olan ibana uluaki. Paima satu surgoi. Oh Tuhan Yesus jangan awon. Tun somar kuku tak dalamon. Di hongoluku pakai mai. Tau hasang apon di goarni. Ayat 2 adik-adik. Di pangujunan ramotiau. Saya marsaringar hatam diau. Nang nator
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Iya, buka Alkitabnya. Tertulis dalam Lukas. Tahu Lukas ya? Perjanjian Baru. Indeksnya di Alkitab warna merah. Ya kan? Sudah dapat Lukas? Ya. 11. Lukas 11 ayat 27 dan ayat 28. Oke. Mungkin bisa ya ditampilkan di layar. Lukas 11 ayat 27 hingga ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruh seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang berbahagia? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Siapa yang bahagia sekarang? Tunjuk tangan. Masih banyak tak berbahagia ini. Siapa yang berbahagia sekarang? Tunjuk tangan. Yang sedih? Siapa yang sedih? Si Pelis sedih. Kenapa berbahagia? Ada yang sedang ulang tahun, dia berbahagia. Benar? Ada yang sedang dibelikan mamanya sepeda, dia berbahagia, senang. Ada yang nilainya bagus, ranking 1, ranking 2, ranking 3, berbahagia. Benar, berbahagia. Tapi kalau ranking terakhir, misalnya saya ini ranking pertama ini, saya senang, ya kan? Habis dari situ, tahun berikutnya atau semester berikutnya, saya menjadi ranking terakhir, ranking 1 dari belakang. Lalu saya sedih. Apa yang mau kita lihat di situ, adik-adik sekolah minggu? Bahagia itu ya saat ada yang membuat kita senang, nilainya bagus bahagia, pas dia enggak bagus tidak bahagia. Jadi enggak terus dia berbahagia. Hanya firman Tuhanlah yang membuat setiap manusia itu berbahagia. Mau apapun dia berbahagia hatinya, walaupun dia nilainya tidak bagus, tetapi hatinya berbahagia. Nanti aku akan menjadi ranking 1 lagi. Saya akan belajar lagi. Saya akan melakukan kehendak Tuhan. Rajin belajar. Lalu hatinya itu berbahagia. Semangat, semangat, semangat. Lalu dia ujian lagi semester berikutnya. Semua soal bisa diselesaikan. Karena apa? Karena di dalam dirinya sudah ada firman Tuhan yang menggerakkan
supaya dia tetap berbahagia. Kalau misalnya ada adik-adik sekolah minggu yang jatuh dari sepeda, apakah langsung dia dirinya nangis-nangis? Terus dia nangis. Gak ada pikirannya, nanti kalau ku obati ini, kasih betadin, kasih ini, diurut, sembuh, lalu wah, dia semangat lagi. Karena ada firman Tuhan yang menggerakkan hatinya. Tadi si Pelis lagi sedih. Kenapa kau sedih, Pelis? Oh, udah berbahagia dia setelah mendengar firman Tuhan. Siapa yang sudah berbahagia? Tunjuk tangan. Karena sudah mendengar firman Tuhan. Apapun permasalahan hidupnya, turun tangannya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan. Karena itu tetaplah berbahagia, semangat, terus semangat di dalam kehidupan ini. Siapa yang pernah melihat orang mendengar firman Tuhan tapi dia main handphone? Adakah? Ada? Main handphone, dia main game. Apakah itu bahagia? Itu hanya sementara. Dia bahagia main handphone pas mendengar khotbah. Lalu nanti di akhirat Tuhan ditanya, Huta Barat namamu kan? Pas kau mendengar khotbah, ngapain kau? Lihat-lihat handphone, main game. Ke neraka kau. Kan nggak bahagia kan? Tapi kalau dia di dalam mendengar firman Tuhan berbahagia, ini firman Tuhan saya akan dengar. Oh iya, aku lakukan. Lalu setelah dilakukan, Tuhan bertanya nanti di surga, Huta Barat, apa yang kau lakukan? Ya, saya mendengar firman Tuhan setiap hari Minggu. Bukan hanya saya dengar, tapi saya lakukan. Dibilang firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Saya lakukan. Itu yang mendengar. Bukan hanya didengarkan dari kanan, didengar kanan, habis itu keluar lagi kanan. Ya, jadi firman Tuhan itu didengar lalu dilakukan. Ya kan? Didengar lalu dilakukan. Bukan hanya didengar saja. Misalnya kan di rumah kalian, adik-adik sekolah minggu, dengar dulu kesini, datang orang tuanya yang besar-besar ini. Nanti kamu sapu rumah ya, Buru. Ya sayang, iya mak. Dengar dia kan, tapi nggak dilakukan. Apa gunanya? Nggak ada gunanya kan? Itu hanya dengar. Tapi mendengar firman Tuhan, didengar, ini yang saya dengar, lalu dia melakukannya, maka tumbuhlah di dalam dirinya kebahagiaan. Jadi tidak cukup hanya didengar, tidak cukup hanya dihafal, tidak cukup hanya diketahui, tapi harus dilakukan. Oke. Siapa yang sudah hafal ayat hafalan? Tunjuk tangan. Belum ada ayat hafalan tadi. Siapa yang sudah hafal? Tunjuk tangan. Nanti kalau ada yang sudah hafal, tunjuk tangan. Pulang nanti minta dari saya 10.000 sebagai hadiahnya. Enggak ada. Oke, hari Minggu harus hafal semuanya. 10.000. Habislah uang ngamang pendeta. Kalau begini, kalau hafal semua. Tapi enggak apa-apa. Siapa yang hafal, tunjuk tangan. Oh, belum ada. Ada ayat hafalannya apa tadi, Nang? Filipi 1 ayat 6. Coba buka dulu. Filipi 1 ayat 6. Ini pakai A atau B ini? Panjang kali ya. Oke. Filipi 1 ayat 6.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Oke, dihafal di rumah supaya semuanya bisa berbahagia karena mendengar firman Tuhan. Lalu di manakah kita mendengar firman Tuhan adik-adik sekolah minggu? Satu, di mana? Tunjuk tangan. Di mana kita mendengar firman Tuhan? Di gereja. Baru di mana lagi? Hah? Di mana lagi kita mendengar firman Tuhan selain di gereja? Di sekolah. Kalau dia gereja sekolah Kristen ya. Di mana lagi? Di rumah. Siapa yang pernah mendengar firman Tuhan di rumah? Oke. Firman Tuhan yang bagaimana? Apakah dari Alkitab? Tidak semua, tapi mungkin di dalam rumah kita mendengar buah dari firman Tuhan. Datang orang tuanya, nakku sayang yang baik, kamu harus sopan. Itu firman Tuhan juga. Karena juga di Alkitab dikatakan supaya setiap yang percaya kepada Kristus harus ramah, sopan. Ya kan? Jadi ada orang tuanya bilang, "Nak, kalau kamu nanti pergi ke sekolah hati-hati ya, waspada ya." Waspada terhadap siapa? Terhadap kecelakaan. Biar hati-hati. Kemudian waspada kepada siapa? Waspada kepada iblis. Ada di samping kita. Anugerah, sinilah, gak usah kau sekolah, katanya kan iblis. Waspada. Maka orang tuanya bilang, hati-hati ya nak, katanya. Itu firman Tuhan juga. Apalagi yang diajarkan oleh opungnya atau neneknya di rumah, kamu harus gini, kamu harus rajin. Itu firman Tuhan. Di mana itu tertulis sama pendeta? Amsal 6 ayat 6. Apa itu? Hai pemalas, pergilah kepada semut, ya kan? Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Jadi kalau opungnya bilang, kamu harus rajin belajar, katanya itu firman Tuhan adik-adik sekolah minggu. Kamu harus rajin mendengar firman Tuhan, beribadah, itu firman Tuhan. Tertulis di dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, itu artinya jangan kamu malas, jangan kamu main tidur-tiduran aja, ya kan? Jadi itu firman Tuhan. Kalau rajin belajar, itu menghidupi firman Tuhan. Kalau rajin berdoa, itu menghidupi firman Tuhan. Kalau rajin dia membantu orang tuanya, kalau sudah bisa membantu orang tuanya, itu juga firman Tuhan. Tertulis di mana? Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau misalnya orang tuanya nurut, dibantu orang tuanya, ngangkat bunga misalnya kan, dibantu orang tuanya, bukan hanya main-main dia sudah melakukan hukum Taurat yang kelima. Jadi adik-adik sekolah minggu, di mana kita mendengar firman Tuhan? Di gereja, di rumah. Siapa yang memberitakan? Abang, bapak, mama, opung, dan yang lain-lainnya. Harus didengar. Berbahagialah mendengar firman Tuhan, memeliharanya di dalam hatinya. Itu artinya melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Amin. Oke, yang besar dulu, anugerah dulu, maju dulu ke depan. Ada yang amang tanya, ini maju. Apakah benar dia mendengar firman Tuhan? Kasih dulu mic, ibu guru sekolah minggu. Oke.
Ayo anugerah sebelah sana dulu, sebelah sana. Sinilah, sini. Sini. Oke. Ayo anugerah sebelah sana hadapnya. Sebelah anak sekolah minggu, biar ditengok video sana. Oke. Ayo anugerah, apa yang kau dengar hari ini yang mau kau lakukan di rumah atau di sekolah atau sehari-hari? Ayo. Satu. Yang pertama, kita harus selalu berbahagia. Yang kedua, kita harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Iya, firman Tuhan benar. Firman Tuhan di mana misalnya? Seperti yang di Amsal 6 ayat 6. Apa di situ tertulis? Hai pemalas, ikutlah hai pemalas. Hai pemalas, Pergilah kepada semut, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya, perhatikanlah lakunya, pelakunya, dan jadilah bijak. Oke, tepuk tangan untuk anugerah. Oke, silakan anugerah pulang ke tempat duduknya. Siapa lagi yang mau ke depan? Oh, nggak ada ini. Harus dipanggilkan namanya. Siapalah yang mau Amang panggil namanya? Tunjuk tangan. Nenggolan, Nenggolan kan? Yang paling samping sana. Nggak Nenggolan kayak itu. Ini. Nenggolan sini Nenggolan. Marganya saya ingat, Gabriel namanya. Kelas berapa kau Gabriel? Kelas 5. Udah bisa ini. Apa yang mau kau lakukan Gabriel? Sebelah sana Gabriel. Setelah mendengar firman Tuhan Gabriel. 1. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Ayo sama-sama dulu sebut. 1, 2, 3. Menghormati orang tua. Lalu Melakukan firman Tuhan. seperti apa itu? Firman Tuhan ini kan banyak nih. Contohnya 1. Membantu orang tua. Rajin rajin belajar. Oke, tepuk tangan untuk siapa? Gabriel. Ada lagi yang mau? Siapa lagi? Oke, pokoknya sudah tahu kita ya. Firman Tuhan hari ini, orang yang berbahagia harus melakukan firman Tuhan. Apapun masalahnya, saya harus tetap berjalan di jalan Tuhan. Ada lagunya kan? Jalan serta Yesus. Ya kan? Jalan sertanya tiap hari, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, Jalan tanya setiap hari, jalan-jalan serta Yesus selamanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mendidik, mengajar anak-anak sekolah minggu hari ini untuk senantiasa berbahagia mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Dimanapun mereka mendengar firman Tuhan ya Allah, di gereja, di rumah, di sekolah, kiranya menjadi kebahagiaan bagi mereka. Mereka akan menghidupinya, memeliharanya dalam hatinya, dan membuahkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Mengasihi Engkau, mengasihi orang tua, mengasihi gurunya, mengasihi pelajarannya, sehingga mereka bersukacita dan nilai yang mereka dapat pun akan menjadi kebahagiaan. Karena Tuhan, karena firman Tuhan ada di dalam hati kami masing-masing.
Berkatilah kedua orang tua kami, anak-anak sekolah minggu ini, dimanapun mereka berada saat ini. Berkati pekerjaannya, berkati segala apa yang mereka pikirkan, supaya anak-anak sekolah minggu ini hidup damai di dalam rumahnya masing-masing, berbahagia karena firman Tuhan senantiasa hidup. Karena kami tahu firman Tuhan adalah kehidupan kami sebagai orang percaya. Inilah doa kami anak-anak sekolah minggu kepadamu. Kiranya dengarkanlah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik, lihat di depan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdiri. Persembahannya, persembahannya Inang, persembahannya diantar ke depan. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan,
lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Oke adik-adik. Hai yang di rumah, selamat hari Minggu. Dan juga ya adik-adik yang belum dijemput, jangan keluar dari bangkunya. Nanti bu gurunya akan kasih tahu siapa yang sudah dijemput, baru boleh keluar ya. Duduk dulu masing-masing. Dan kemudian buat adik-adik, ayo absen dulu nih. Selamat hari Minggu untuk Gideon, Graciela, dan Giselle. Selamat hari Minggu untuk Gabriel Banjarnahor. Selamat hari Minggu untuk Kevin dan Keisha. Selamat hari Minggu untuk Jevan Sihaloho. Selamat hari Minggu untuk Jihan Sastri Dominika Simorangkir. Selamat hari Minggu untuk Hansel Mesak Papahan. Selamat hari Minggu untuk Moses dan Arkin. Udah tadi saya masukkan ke situ persembahannya. Tuhan persembahannya deh ya. Ya. Yang belum persembahan, masukkan persembahannya ke depan situ. Ya. Kemudian selanjutnya, selamat hari Minggu untuk Sergio Simangunsong. Selamat hari Minggu untuk Riko Munte dan Selin Bormunte Horas. Selamat hari Minggu untuk Keisha Kaurelia. Happy Sunday. Selamat hari Minggu untuk Felicia Nababan. Dan selamat hari Minggu untuk semua kawan-kawan kami yang ada di online. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye.